mobilnya besar, bininya besar. 3 bininya. Saya tanya, dulu uang jumpa yang itu lain, ini yang ketiga amat gitu. Kok bisa gitu? Kau kalau mau 3 keluar kau dari PNS itu. Mengait benang dengan peniti, hati-hati terkena jemari. Gembiranya perasaan hati Ustaz Somad ke Batanghari. Masya Allah. Mau tanya Pak Ustaz, apa benar Dajjal akan turun di Palestina? Yang turun di Palestina itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Karena Nabi Isa belum mati, berrafa'allah, dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat turunnya itu di masjid, menaranya berwarna putih, sampai hari ini masih ada, tetap tegak berdiri, dan dia akan membunuh Dajjal sebelum hari kiamat tiba. Pertempuran itu di bumi Syam. Syam itu bukan cuma Palestina, tapi sudah jadi 4 negara. Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah. Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah. Mudah-mudahan rezeki kita murah, bisa kita berangkat umrah dan singgah ke Palestina insyaallah. Amin. Apa hukumnya dikala kita ingin melaksanakan rukun Islam yang kelima, haji, dengan cara menggadaikan SK pegawai ke bank? Kalau ke bank konvensional riba, duit riba dibawa ke Makkah, tak diterima Allah. Menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'dai. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Uang riba tak bisa. Tapi kalau ke bank syariah bisa. Akadnya murabahah, permodalan. Maka pergilah ke bank syariah dengan akad permodalan. Berangkat umroh harus dengan travel yang terpercaya, jangan sembarangan menawarkan dengan uang 3,5 juta berangkat Anda. Rupanya dibawanya ke Cengkareng, namanya umroh Cengkareng. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, hati-hati, jangan sampai tertipu. Saya ceramah, dakwah, tapi abang saya, Bang Ican, beliau konsen memberangkatkan jamaah, berangkat umroh, terpercaya, tidak kena tipu, tidak kena bohong dusta. Karena ternyata yang membawa ke Makkah ini memang betul di Makkah itu tempat orang baik-baik, tapi Abu Jahal, Abu Lahab orangnya sudah mati, sifatnya masih ada, terbawa-bawa sampai sekarang. Hati-hati. Apa hukum meminta uang di jalan untuk pembangunan masjid? Sebetulnya kita tidak perlu menampung duit pakai tangguk, pakai jaring. Saya membawa jamaah dari Malaysia berkunjung ke Indonesia. Begitu naik ke dalam bis, nampak di jalan orang nampung, heran jamaah Malaysia. Apa ni, ikan kan? Kita malu jadi. Negeri ini gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Di atas minyak, di bawah minyak, gas begitu hebat. Tapi ternyata yang ditampung duit 2.000. Itu kenapa terjadi? Karena umat Islam bakhil, pelit, kedekut, tidak mau bersedekah. Jadi perbuatan ini sebenarnya merusak nama baik Islam. Orang akan mengejek. Tengok itu orang Islam, tengok itu susah kan, melarat kan, padahal orang-orang kaya banyak. Oleh sebab itu salurkan zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Maka akan terbangunlah masjid yang besar. Mati orang yang mewakafkan tanah, meninggal orang yang membangun masjid. Solat zuhur kita, solat subuh kita mengalir pahalanya macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Mudah-mudahan rezeki kita murah, bisa kita membangun masjid, sehingga tidak perlu lagi orang menampung-nampung duit di pinggir jalan. Kasihan kita ibu-ibu menampung duit pakai bedak putih, takut mukanya hitam. Nenek saya seorang mu'alaf, suku Cina. Jadi keluarga ibu saya masih banyak yang non-muslim. Berdosakah jika keluarga kami masih melaksanakan tradisi dari keluarga non-muslim seperti berziarah, silaturahim tidak putus? Mana dalilnya? Datanglah Asma. Asma ini ibunya tak Islam, mau menjumpai, lalu kemudian dia jumpai Nabi, ya Rasulullah, emakku tak Islam, dia datang mau menjumpai aku.
Afa asiluha, boleh aku sambung silaturahim dengan dia? Silakan, kata Nabi. Siliha, sambung silaturahim. Afa utiha, boleh aku beri makanan? Boleh aku beri hadiah? Berikan. Cepat zuhur di Jambi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya jawab setelah azan insyaallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Boleh menyambung tali silaturahim, boleh memberikan hadiah, tapi kalau sudah masalah akidah, ritual, misa, maka wala ana abidum ma'abadtum wala antum abidun ma'abud lakum dinukum waliyadin. Mudah-mudahan keluarga mu'allaf yang masih tersisa diberikan Allah hidayah memeluk Islam sebelum kematian tiba. Wala tamutunna, jangan mati illa wa antum muslimun, melainkan dalam keadaan muslim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa hukumnya menjadi pegawai negeri dengan hasil menyogok? Gajinya haram, SPPD-nya haram, tunjangannya haram, pensiunnya haram, uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul haram. Itu Ustaz Somad ngomong gitu kan karena dia bukan PNS. Saya PNS. Saya PNS. Golongan berapa Ustaz? 3D. Tidak bisa 4A, tidak, karena harus doktor. Saya sampai sekarang masih PNS. Tak nyogok dulu, enggak, saya ikut aja tes. Saya minta doa sama mak saya. Mak, aku ikut tes, kalau tak lulus macam mana? Apa kata mak saya? Rezeki tak berpintu nak. Kalau kau lulus, berarti dari situ kata Allah. Kalau tidak, dikasih Allah lebih daripada itu banyaknya. Kawan saya kemarin jumpa di Jakarta, sama-sama PNS sama saya. Keluar dia dari PNS. Macam mana nasibnya sekarang? Mobilnya besar, bininya besar. 3 bininya. Saya tanya, dulu orang jumpa yang itu lain, ini yang ketiga mat gitu. Kok bisa gitu? Kau kalau mau 3 keluar kau dari PNS itu. Rezeki tak berpintu. Ini sampai menyogok karena mau ingin dapat haram-haram, padahal Allah sudah sediakan yang halal. Mau ikut lulus, lulus. Andai tidak, dibukakan Allah dari pintu yang lain. Apa hukumnya mengangkat pejabat yang tidak sesuai dengan bidangnya? Idza wusidal amru, kalau kau letakkan suatu perkara ila ghairi ahlihi, yang bukan ahlinya, yang bukan bidangnya, fantaziris sa'ah, tunggulah kehancuran. Kalau diletakkan orang yang tidak pakar, diletakkan, maka tunggu kehancuran. Na'udzubillah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, perbuatan yang buruk-buruk diiringi dengan yang baik, beristighfar, bertaubat nasuha, mudah-mudahan Allah mengampuni di masa lalu insyaallah. We love, wah ini pakai bahasa Inggris nih. Siapa pula ini? Rupanya ada komunitas anak motor pecinta game online daerah transmigrasi Desa Bukit Harapan Kecamatan Mersam. Kami nasihat agar terbebas dari candu Mobile Legend Pak Ustaz. Hai kalian yang sudah kecanduan game online, berhentilah kalian. Nanti kalau kalian mati, HP kalian tinggal. Kalian tidak bisa diselamatkan oleh tokoh-tokoh Mobile Legend. Yang menyelamatkan kalian hanya sholat berjamaah, zikir, baca Quran, amal soleh. Tapi kami ingin menyerahkan santunan. Oh, udah tobat mereka. Menyerahkan santunan 13 juta. Mana orangnya? Naik kemari. 13 juta untuk saudara kami di Palu. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak muda yang luar biasa insyaallah. Ini gambarnya, pencinta game. Masya Allah. Mereka pecinta Mobile Legend, tapi mereka masih ingat saudaranya. Mudah-mudahan bernilai amal soleh. Ambil gambar dari depan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Barakallahu fiik. Barakallah. Antum berdakwah ke kawan-kawan antum. Saya berdakwah kepada orang yang sudah baik. Antum berdakwah kepada yang belum baik. Ambil Ustaz, tengok ke sana. Untuk syiar. Mudah-mudahan diberikan Allah kebaikan, bisa menolong saudara kita. Hai bapak-bapak yang mengaku bertakwa, yang mengaku baik-baik, mereka anak-anak muda yang masih main-main game tapi mampu mengumpulkan duit 13 juta. Sementara kalian yang mengaku baik-baik, mana duitnya?
Baik. Istiqomah insyaallah. Sama-sama kita berdoa kepada Allah ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Ya Allah, jadikan Batanghari negeri yang aman dan tentram, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allah mewafiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran, rahmati negeri ini dengan kemuliaan Al-Quran, karena sudah memuliakan guru-guru mengaji. Anzilir rahmata wassalamata wal barakata, turunkan keselamatan, kerahmatan dan keberkahan ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda, kami mohon hidayah, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, menjaga diri dari yang haram, wal ghina, berkecukupan. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. La tada'lana dzamban illa ghafartah, keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami melunasi segala hutang piutang supaya tidak terjebak pada riba. Wala aiban illa satartah, segala aib cacat kami tutupilah di hadapan Engkau dan di hadapan manusia. Wala maridan illa syafaitah, ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan untuk selamanya. Wala mayyitan illa rahimtah, saudara kami yang sudah meninggal dunia, curahkan ampunan, rahmat dan kasih sayangmu pada mereka. Allahumma tim lana bihusnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Jangan lupa tetap salat berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kiat mendidik anak agar mudah untuk diarahkan kepada kebaikan, termasuk menyelamatkan ortunya nanti di akhirat. Mendidik anak itu sejak kapan? Mendidik anak itu sejak mencarikan calon ibunya. Karena bibit yang baik ditanam di tanah yang subur, akan tumbuhlah bunga-bunga yang cantik dan indah, harum semerbak. Tapi kalau bibitnya kau tanam di tanah yang tandus, akan tumbuh pohon kaktus, dilihat tidak indah, dicium tidak harum, durinya menusuk hidung bengkak. Oleh sebab itu maka carilah perempuan yang solehah. Perempuan yang soleh, bagi yang belum nikah, yang sudah ada kau jaga-jaga aja deh. Kalau istrimu solehah, dia hamil, dia sambil masak baca ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Alam, garamnya garam. Alamal Quran. Jadi anak soleh ya nak. Coba kalau istrimu tak soleha, dia masak. Garam tak ada. Kuku panjang. Kuku panjang. Di atas black kutek, di bawah black daki. Dimasaknya kau bakwan. Sebelah kiri pula tuh. Enak bakwan mama ya? Iya. Makanya kalian cari yang solehah. Setelah anak lain, selama mengandungkan itu apa yang dia baca? Dia baca surat Yusuf. Datang ke Kiai, Pak Kiai, gimana supaya anak saya baik? Baca surat Yusuf. Maksud Pak Kiai supaya anaknya nanti imannya kuat seperti Nabi Yusuf diajak berzina oleh Zulaikha tapi nggak mau.
Rupanya dia salah sangka. Disangkanya anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Begitu lahir hitam pendek. Marah sama Pak Kiai. Pak Kiai, kenapa anak saya seperti ini? Kenapa nggak seperti Nabi Yusuf? Suaminya mana? Ini suaminya Pak Kiai. Iya sama. Maksud saya nyuruh kamu baca surat Yusuf, bukan anaknya ganteng macam Nabi Yusuf, tapi imannya kuat. Mohon maaf Pak Kiai, saya salah sangka. Ya nggak apa-apa lah, udah terjadi apa boleh buat. Dia nggak akan marah, dia nggak akan komplain ke kamu. Aku nyesal nikah sama kamu, Mas. Hitam, pendek, jelek, busuk, bau. Jangan-jangan aku kena pelet dulu. Dia tetap nerima. Apa kata dia? Mas, aku nggak marah. Karena Islam mengajarkan rukun iman 6. Iman ke-6 adalah menerima takdir baik dan takdir buruk. Engkau lah takdir buruk. Dia ridho menerima. Dia tidak akan marah mencaci maki engkau. Karena dia berkata, walaupun bagaimanapun juga, engkau adalah pilihan terbaik menurut Tuhan untuk aku. Walaupun kemana-mana orang selalu bertanya, itu supirmu ya? Lalu kemudian setelah anakmu lahir, dia akan menyusukannya. Disusukannya anakmu berapa lama? 2 tahun. Sekarang banyak perempuan tidak mau menyusukan anak 2 tahun. Disusukan anak ke kaleng. Makanya anak pulang sekolah bukan meluk ibunya, meluk kaleng. Tanya Bu Dokter, tanya Pak Dokter Andi Sofyan, apa kata dokter? Coba tengok dinas kesehatan, susukan anak Anda 6 bulan berturut-turut, ASI eksklusif. Insya Allah otaknya akan cerdas, tubuhnya akan sehat, tidak terkontaminasi penyakit. Dulu kita mandi di sungai 6 jam, mandi sampai biru bibir, gak ada batuk, gak ada demam. Air susu ibu membuat kita kuat, imun kita sehat. Anak sekarang lihat mendung aja bersin. Ikatan emosional dekat. Anaknya disusukan ibu. Ibu yang menyusukan anak untuk menghindari kanker payudara. Ibu yang menyusukan anak sekaligus keluarga berencana. Ibu yang menyusukan anak, kedekatan emosional antara ibu dan anak. Makanya anakmu jauh, dia tetap nelpon, mama mau makan apa, nanti adik bawakan makanan ya. Anak yang tidak kau susukan, kau titip uang pun dia lupa. Mana mak? Titipan mama tadi? Gak ingat mak, lupa. Jangan heran, kenapa? Karena hubunganmu dengan dia sudah lama putus. Lalu kemudian setelah itu dijaganya. 2 tahun pertama susukan, 2 tahun kedua lari-lari lompat-lompat, 2 tahun ketiga mulai dia mengajarkan surat-surat pendek. Anak sambil motong-motong bawang, motong-motong cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Akhirnya dia ajak sholat. Sekarang kita ketemu perempuan di tepi jalan, umur 5 tahun, lipstiknya tebal, rambutnya pirang 3 warna, merah, kuning, kelabu, buteknya merah. Kira-kira anak umur 5 tahun ini yang ngajar siapa? Maknya al-ummat al-ula. Ibu adalah pendidik pertama. Sekolah sebelum S1, S2, S3, pendidik kita yang pertama adalah ibu. Tadi waktu saya makan, ada anak kecil berjilbab panjang, Ustadz, anak kecil mencium tangan saya, anak kecil ingin duduk dekat saya. Kenapa? Karena anak-anak ini dilahirkan oleh ibu-ibu yang soleha. Di mana ibu-ibu soleha itu berada? Di Bontang. Wahai laki-laki yang ingin mendapatkan istri soleha, datanglah kalian ke Bontang. Yang sudah nikah jangan lagi. Lalu Pak Ustadz selanjutnya, sampai kapan anak ini kau jaga? Perempuan tidak pernah berhenti bertanya, kamu sedang di mana, jalan sama siapa, pulang jam berapa, duitnya kemana-mana. Ketika perempuan berhenti ngomel, berhenti merepet, berhenti bicara, saat itu kiamat sudah terjadi pada anak-anak kita. Jangan sampai diam saja. Bu, saya bawa anaknya ya. Sampai pagi ya Bu, enggak apa-apa. Anaknya hamil Bu, iya enggak apa-apa. Jangan sampai. Kalian laki-laki harus gagah, perkasa. Perempuan juga harus menjaga. Pak, saya bawa anaknya sebentar jalan-jalan ke kota. Jangan. Ibu juga harus begitu. Bu, kami bawa. Jangan. Jangan sampai bapak bilang, jangan. Sekali tidak, tidak. Datang ibu dari belakang. Bawa lah, kita dulu lebih parah daripada itu. Rusak anak-anak itu.
Harus kita jaga generasi ini insya Allah. Pertanyaan terakhir, Ustadz, apakah haram? Oh, ini pertanyaan yang tadi. Maka di akhir majelis ini ada 3 lagi. Masya Allah, 15 menit lagi 2 jam saya ceramah. Saya tahu dari mana? Melihat jam dan rasa kesemutan kan. Apa hukum keluar 3 hari bersama jamaah tabligh? Keluar 3 hari jamaah tabligh, apa hukumnya? India, jamaah tabligh itu dari India. Namanya Maulana Ilyas dan Maulana Zakaria Kandahlawi. Di India nggak bisa tabligh akbar begini. Di India nggak bisa tabligh akbar begini. Kalau tabligh akbar begini, datang Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Hema Malini, Rani Mukherjee, kapal juga bisa. Nggak bisa. Maka ijtihad Maulana Ilyas Zakaria Kandahlawi, mereka datang dari rumah ke rumah. Dakwahnya dari pintu ke pintu, door to door. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kya hal hai? ठीक कुछ होता है. Kya hal hai artinya apa kabar? ठीक ini kabar baik. Kuch होता है judul film. Saya pernah tahu. Aja. Saya paling bingung ngomong sama orang India. Antara iya dengan tidak, goyang kepalanya sama. Saya tanya, kya hal hai? Saya tinggal di hotel kamar berapa? Aja. Lantai 3 apa 4? Aja. Maka ini datang dari India. Mereka ulama-ulama ahli hadis. Siapa yang kaya, punya duit banyak, kerja tidak mengikat, 3 hari datang ngajak ke pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya. Ayo datang pengajian ya. Mereka inilah yang berdakwah di jalan Allah. Abdul Somad ceramah ke Bontang. Kenapa? Karena diundang Pemko. Abdul Somad ceramah ke Bontang. Kenapa? Karena diundang Badak LNG atau LNG Badak. Tapi mereka yang datang rumah ke rumah, ada yang undang mereka? Tidak ada. Ada proposal untuk mereka? Tidak ada. Mereka datang lillahi ta'ala. Ini jamaah tabligh aliran sesat, Pak Ustaz. Kenapa sesat? Karena mereka berjenggot. Nabi Muhammad berjenggot. Karena mereka bersorban. Nabi Muhammad bersorban. Karena mereka pakai jubah. Nabi Muhammad pakai jubah. Kenapa Ustaz nggak pakai jubah? Ini orang ramai nari-nari. Kalau sempat saya pakai jubah, tanggal jubahnya. Maka saya pakai celana, biar supaya cepat lari nanti selesai ceramah. Jangan katakan mereka sesat. Mereka adalah orang yang mengajak ke jalan Allah. Mereka aslinya dulu preman, bertato, kumis tebal, anting-anting, gak kenal agama. Tapi datang jamaah tabligh di terminal di preman. Datang, memang. Tato besar, gambar ular kobra. Datang itu jamaah tabligh, mengukur ular kobranya. Hei, ayo ke masjid. Berani ente ngajak saya? Besok dia datang lagi. Lama-lama preman ini tersentuh. Datanglah dia ke masjid. Ini bukan cerita bohong. Ini bukan cerita yang diada-adakan. Seorang preman di kampung saya, rambutnya panjang, punya meja biliar, tidak pernah sholat. Akhirnya saya pulang dari Mesir, dia yang jadi imam di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Saya heran, siapa ini? Assalamualaikum warahmatullah. Yang punya meja biliar. Saya tanya, abang gimana ceritanya tobat? Ustaz gak pernah menceramahi aku gak pernah datang ke masjid, aku gak pernah dengar khutbah, aku gak pernah nengok tabligh akbar. Tapi ada orang yang datang ke meja biliarku mengajakku. Siapa itu? Inilah dia jamaah tabligh. Berapa banyak orang dapat hidayah karena mereka. Kalau engkau belum sanggup seperti mereka, jangan ejek olok-olok mereka. Ini banyak orang ejek. Apa itu? Itu jamaah kompor. Apa itu? Itu jamaah KUPJ. Apa itu KUPJ? Kelompok Ustaz Panjang Janggut. Oleh sebab itu maka mereka dakwahnya lembut. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak Haji. Jangan ajak-ajak saya. Kamu belum lahir, saya sudah haji. Apakah mereka jamaah tabligh berhenti? Mereka besok ajak lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak Haji. Kan sudah aku bilang kemarin. Ini kening sudah sujud 1000 kali di Masjidil Haram. Catatan amal sudah penuh. Aku tinggal masuk surga aja lagi. Tinggal sampai masjid kalian yang jelek itu gak level ya. Hari ketiga mereka datang lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Apa? Mau ngajak lagi? Mau ngasih tahu Pak Haji. Nanti kalau Pak Haji mati kami biarkan ya. Akhirnya Pak Haji pun bersujud juga. Oleh sebab itu maka dakwah mereka lembut. Apa pernah jamaah tabligh marah-marah mengkafirkan? Enggak. Mereka datang ngasih siwak, minyak wangi, ngasih sorban, ngasih parfum. Ayo ke masjid Pak Ustaz. Kalau nggak setuju, mereka nggak marah.
Apa pernah jamaah tabligh marah sama saya karena saya nggak berjenggot? Enggak. Apa pernah mereka berkata, yang nggak berjenggot masuk neraka? Jangan kelahi gara-gara jenggot. Jamaah tabligh berjenggot dia, aku melihat ente berjenggot kayak kambing. Yang berjenggot juga marah, aku kambing, kau nggak berjenggot anjing. Akhirnya berantem anjing sama kambing. Yang senang siapa? Musang pembunuh ayam. Mereka nanya, kenapa mereka kelahi? Gara-gara jenggot. Di masjid lagi? Iya, untung kita nggak ke masjid. Rusak persatuan. Itu tidak terjadi di Bontang. Kenapa? Karena Bontang tertib agamis. Mandiri, aman, nyaman. Kalau terjadi, mungkin di dekat-dekat perbatasan luar negeri. Apa yang harus saya lakukan ketika ibu saya selingkuh sudah 3 kali kedapatan? Apakah saya boleh membenci dan memarahinya? Apa yang sebaiknya dilakukan bapak saya, Pak Ustadz? Engkau dulu lahir ke dunia ini lewat rahim ibumu atau lewat tabung gas 9 kilo? Apakah bisa kau katakan, Mama, aku tak pernah? Tidak pernah, kita pernah lalu di perutnya, lalu di rahimnya, dan dia meregang nyawa. Itu tidak bisa kau pungkiri. Oleh sebab itu bahwa dia bersalah, ya, tapi kesalahan dia tidak membenarkan kedurhakaan engkau. Maka caranya bagaimana? Suruh bapakmu menasehatinya. Bapakmu pun kok bisa dibuat selingkuh 3 kali. Kemana bapakmu selama ini? Laki-laki itu kan tahu dia. Periksa HP-nya. Tiba-tiba di HP ketawa-ketawa. Kiki. Oh, HP siapa? Sama siapa? Sama mantan bang. Reuni dia pergi. Tanya dia. Ibu-ibu kalau reuni bapaknya ikut. Nanti pergi sendirian. Ditanya, mana gambar suamimu ini? Gantengan aku ya? Iya bang. Akhirnya semua berawal dari macam. Udah macam abang saya. Udah macam adik saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Oleh sebab itu ini mesti kita jaga. Nah, dalam kasus begini bagaimana Pak Ustadz? Laki-laki 2. Yang pertama, dia sabar atau dia gugat ke pengadilan. Kalau kau sabar, kau jaga dia. Kalau tidak, kau gugat di pengadilan. Maka kasus perselingkuhan paling cepat hakim menjatuhkan talak. Kalau kau sabar, jaga dia dengan baik. Kalau kau tak sabar, kau lepas dia dengan baik. Bunga bukan setangkai kumbang, bukan seekor patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh sendiri. Gimana? Sabar? Saya sabar Pak Ustadz. Jaga dia sampai mati, saya jaga Pak Ustadz. Lupakan yang lain, lupakan. Jaga dia. Tapi jangan mulutmu berkata sabar, hatimu berkata yang lain. Gimana aku bisa menerima dia sudah diomong 3 orang.